Dulu ya, itu ada dibuka pertanyaan. Kita masuk ke penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Dari pertemuan keempat kemarin itu sampai fungsi boolean. Ya, dan ada 3 soal sebagai tugas. Nah, dari keempat, kita sudah itu ada materi prinsip dualitas. Gitu ya. Jadi prinsip dualitas itu intinya mengubah operator penjumlahan dan perkalian, gitu ya. Kemudian elemen 0 dan 1-nya. Jadi perkalian, ini ada perkalian diubah menjadi penjumlahan, penjumlahan diubah menjadi perkalian, 0 diubah menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Nah, itu namanya prinsip dualitas. Ya. Jadi kalau ada soal tentukan dual dari samaan boolean berikut. Nah, ini yang pertama itu A plus 0. Jadi yang kita ubah hanya 4 tadi, tambah kali 01, gitu ya. Jadi ini jadi A, tambahnya jadi kali, 0-nya jadi 1, sama dengan A. Nah, gitu ya. Kedua, berarti A kali 1, jadinya A, ya kalinya jadi tambah, satunya jadi 0, kemudian perkalian yang di luar kurungnya, di tengah-tengah kurung, jadi penjumlahan, kurung, 0 jadi 1, tambah jadi kali, A komplement tetap ya. Sama dengan 0-nya berubah jadi 1. Yang ketiga, A di luar tetap, kalinya jadi tambah, buka kurung, A komplement, tambah jadi kali, B kurung, sama dengan A kali B, berubah jadi A tambah ya. Oke. Kemudian yang keempat, berarti A tambah B, jadi A kali B, tambah kurung. Kali yang di luar jadi tambah, B tambah C, jadi B kali C, kurung, sama dengan A kali C, jadi A tambah C. Nah, jangan lupa dikurung, gitu ya. A kali C-nya, karena dia perkalian. Nah, perkalian itu kurungnya boleh dihilangkan, gitu kan ya. Jadi sebenarnya ada kurungnya nih, gitu. Tapi karena operatornya perkalian, maka jika dihilangkan itu tidak menjadi masalah, gitu ya. Itu diperbolehkan. Tambahnya jadi kali berarti B. Yang kelima, ini A tambah 1, jadi A
tambah jadi kali 1 jadi 0, tutup kurung, kali yang di luar jadi tambah, buka kurung, A tetap tambah jadi kali, 0 jadi 1, tutup kurung, sama dengan A. Nah, gitu ya. Ini namanya prinsip dualitas. Yang ini disebut S-nya. Jadi ini itu disebut S istilahnya. Kalau di definisinya ya. Nah, maka dual dari S itu yang 5 jawabannya ini. Ini S bintang disebut. Ya, ini ada, nah, ini ya. S bintang, nah, ini. Jadi S itu kesamaannya. Nah, ini kan kesamaan yang 5 soal ini ya, disebut kesamaan. Itu disebut S-nya, berarti S bintang itu dual. Dualitas. Itu dari Oke, itu prinsip dualitasnya. Nah, nanti digunakan di komplement fungsi boolean. Jadi sebelum masuk ke komplement fungsi boolean, kita akan penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Misalkan ada dua buah fungsi boolean, yaitu f dan g, gitu ya, dengan peubahnya sebanyak n, gitu ya, atau variabelnya sebanyak n. Jadi variabelnya menggunakan x di sini. Nah, tapi x-nya itu ada x1, x2 sampai xn, gitu ya. Berarti ada sebanyak n variabel atau n peubah. Maka penjumlahan dari kedua fungsi tersebut, yaitu f ditambah g, didefinisikan sebagai berikut. Nah, penulisannya seperti ini ya. F tambah G dalam kurung, kemudian kurung keduanya itu berisi variabelnya tadi atau peubahnya ya. Ada X1, X2, X3, ya. Ya. Ini harusnya koma ya. Ini ada salah ketik. Terusnya itu X1, X2, bukan pakai tambah ya. Salah ya. Bukan tambah tapi koma. 1, X2, X3 sampai XN. Itu yang benarnya ya. X2, X3 terus sampai XN. Ya, ini juga sama mengikuti ya, harusnya koma. Gitu. Nah, jadi penjumlahan bisa dipisah, jadi ditulisnya F tambah G, nah, itu sama aja dengan F-nya ditambah dengan fungsi G-nya. Seperti itu. Atau yang kedua ada perkaliannya, yaitu F kali G. Nah, ini juga sama ya, X1, X2, sampai Xn harusnya. Nah, itu sama saja dengan perkalian kedua fungsinya, fungsi F dikali dengan fungsi G. Contoh 7.6 contohnya. Misalkan fungsi F-nya dengan berarti X, Y, maka variabelnya ada dua ya, yaitu X dan Y, sama dengan, nah yang ini ekspresi booleannya nih, X, Y aksen tambah Y, nah itu ekspresi booleannya. Dan fungsi kedua yaitu G, X, Y, nah, sama-sama dua variabel, gitu ya. Sama dengan X aksen tambah Y aksen. Nah, maka H itu fungsi hasil penjumlahan F tambah G. Nah, itu H-nya ya. Maka itu sama aja dengan yang F. Yang F ini, X tambah Y. Nah, ini kan F-nya. Ya. Ditambah ini G-nya. Tinggal dijumlahkan. Gitu. X aksen tambah Y tambah X aksen tambah Y aksen. Ini
ini langsung ditulis saja gitu ya, F tambah G. Nah, tapi bisa juga kita sederhanakan. Ini belum disederhanakan nih. Yang bila disederhanakan lebih lanjut, nah sifatnya bisa kita sederhanakan. Gunakan apa? Hukum aljabar Boolean. Ya. Mana yang bisa kita sederhanakan? Nah, di situ ada Y aksen sama Y yang masing-masing ya. Ada Y aksen. Nah, itu bisa kita pakai hukum apa? Asosiatif ya. Kita kelompokkan. Jadi dalam kurung begini. Nah, jadi X aksennya pindah tukeran sama Y gitu ya. Kemudian dikurung dikelompokkan atau dikasih kurung. Nah, Y ditambah Y komplement, ya aksen itu kan Y komplement ya. Itu hasilnya hukum apa? Hukum komplement ya. Jumlahan dengan komplement dirinya sendiri. Hasilnya sama dengan 1. Ya. Oke, hukum komplement. Kalau perkalian itu jadi 0 kan ya. Pakai hukum komplement. Nah, ini yang ketiga. Bentuk yang pertama, A ditambah A komplementnya, itu hasilnya sama dengan 1. Dan di sini Y ditambah dengan komplement dari Y-nya sendiri, yaitu Y aksen, gitu ya. Nah, di sini, maka hasilnya itu sama dengan 1. Berikutnya, 1 ditambah apapun, gitu ya, itu pakai hukum apa? Hukum dominansi ya, gitu. Nah, kita ini pakai hukum ini ya. A ditambah 1 sama dengan 1. Kalau A dikali 1 itu namanya hukum identitas, hasilnya selalu A ya. Tapi kalau A ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini ada kesalahannya. Gitu ya. Nah, hasilnya harusnya bukan ini. Ini ditambah 1 ya. Gitu. Jadi bukan dikali 1. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi sudah kita pakai komplement kan, ya tambah I aksennya itu jadi 1. Nah, berikutnya harusnya pakai hukum dominansi bentuk yang kedua ya, yang ini. A tambah 1 sama dengan 1. Maka ini ada kesalahan di sini. Gitu ya. Nah, ini harusnya X aksen ditambah 1. Nah, tadi pakai hukum dominansi apapun ditambah 1 gitu ya, di aljabar Boolean hasilnya selalu 1. Ini hukum dominansi gitu ya. Dominasi gitu ya. Jadi satunya jadi dominan selalu 1. Tapi kalau A dikali 1, nah ini hasilnya selalu A. Ini hukum identitas ya. Jadi beda operator, beda hasil gitu kan ya. Beda hukum. Tambah sama kali, ini kan sama-sama A sama 1. Gitu. Nah, tadi yang Y tambah Y aksen berarti itu pakai hukum komplement kan ya. Gitu. Jadi ini harusnya X aksen ditambah 1. Nah, X aksen ditambah 1 harusnya 1. Gitu ya. Jadi harusnya ini bukan X aksen nih, tapi jadinya 1. 1 ditambah X aksen ya hasilnya 1 lagi kan. Gitu ya. 1 itu dominan kalau ditambah. Jadi hasilnya harusnya 1. Bukan X aksen tambah X aksen. Nah, itu salah ya. Jadi bisa disederhanakan dengan menggunakan hukum-hukum aljabar Boolean.
Ini hukum komplement tadi. Nah, berikutnya yang I. I itu perkalian fungsinya. F kali G gitu ya. I X, Y sama dua variabel sama dengan perkalian dari fungsi F dan G sama dengan ini tinggal dikalikan ya, jangan lupa pakai kurung kan. X Y aksen tambah Y berarti ini F-nya kali G. Nah, gitu ya. Nah, ini juga bisa disederhanakan kalau diminta untuk disederhanakan gitu ya. Pakai kali kali pelangi atau kali ya yang seperti ini ya, perkalian. Nah, itu kali-kalikan. Jadi yang bisa disederhanakan, sederhanakan menggunakan hukum-hukum gambar booleannya. Kalikan kan jadi X, X, aksen, Y aksen, atau atau X aksennya di belakang. Jadi X, Y aksen, X aksen, X, Y aksen, Y aksen. Gitu kan ya. Tambah Y, X aksen. Tambah Y, Y aksen. Nah, jadi 4 gitu kan. Nah, mana yang bisa disederhanakan? Nah, ini ada Y kali Y aksen. Itu A kali A aksen. Ini sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Itu hukum komplement. Kalau tambahnya tadi sama dengan 1, kalau perkaliannya dan komplemennya itu jadinya 0. Oh, ini jadi 0 nih. Gitu. Sama juga. Ini ada X kali X aksen kan? Nah, ini kan bisa ditukar posisinya ya. Kita tukar dulu. Jadi X kali X aksen, Y aksen, nah, tambah X, Y aksen, tambah X aksen dulu, Y, tambah 0, gitu kan ya. Nah, di sini ada X kali X aksen nih, yang pertama nih. Maka itu juga sama ya, jadi 0. Jadi 0 kali Y aksen. Ya, pasti jadi 0 ya. Atau kalau mau ditulis jadi 0 kali Y aksen. Nah, berikutnya, ada yang sama nih, Y aksen kali Y aksen. Itu pakai hukum apa? A kali A. A dikali dengan A lagi. Hasilnya bukan A kuadrat ya. Tapi hasilnya jadi A aja. Jadi sama dengan A. Ini hukum apa? Idempoten namanya ya. Karena idem itu kan sama ya. Dan dikalinya bentuk yang sama, maka hasilnya selalu si A juga. Maka yang ini ketika ada yang sama, ya aksen kali ya aksen, itu cukup ditulis satu kali ya. Jadi di sini cukup kita tulis jadi X kali Y aksen. Tambah X aksen Y tambah nolnya tidak perlu ditulis lagi. Oke, yang ini jadi 0 kan. 0 tambah ya, 0 tambah X Y aksen tambah X aksen Y. Gitu. Oke, jadi ini tinggal tulis lagi ya. Gitu. Tambah 0 ya tinggal dihilangkan. Jadi hasil akhirnya X Y aksen tambah X aksen Y. Nah, itu ya. Jadi hasil perkalian F sama G itu hasilnya berupa ini. X Y aksen tambah X aksen Y. Oke, sampai sini cukup. Kalau disederhanakan sampai dapat bentuk yang ini ya. Gitu. Oke, itu perkalian penjumlahan dan perkalian dua fungsi boolean. Berikutnya
masuk komplement fungsi boolean. Komplement fungsi boolean. Bila sebuah fungsi boolean dikomplementkan, kita memperoleh fungsi komplement. Fungsi komplement berguna pada saat melakukan penyederhanaan fungsi boolean, gitu ya. Nah, fungsi komplement dari suatu fungsi, misal namanya fungsi f, itu dinotasikan pakai f aksen juga, gitu ya. Aksen itu kan komplement ya, wakili operator uner komplement di sini. Bisa dicari dengan dua cara. Nah, cara yang pertama menggunakan hukum De Morgan. Nah, apa itu hukum De Morgan? Nah, hukum De Morgan seperti ini ya. Ini untuk dua peubah, misal ada X1 dan X2 itu sebagai variabel atau peubahnya. Nah, maka di bentuk yang pertama, kalau X1-nya ditambah dengan X2, kemudian dikasih komplement di luar gitu ya, dalam kurung terus komplement, maka sama dengan X1-nya jadi komplement, X2-nya jadi komplement, gitu kan. Tambahnya berubah jadi kali, sini jadi perkalian gitu ya. X1 aksen kali X2 aksen gitu. Nah, bentuk yang kedua itu dual dari bentuk yang pertama. Konsepnya begitu ya. Jadi semua hukum aljabar boolean di sini yang bentuknya ada dua, 1, 2, 1, 2, kecuali yang hukum nomor 5, yaitu hukum involusi. Itu semuanya pakai dualitas ya, bentuk yang keduanya. Gitu. Jadi yang bentuk keduanya itu dualitasnya, gitu ya. Nah, di sini yang ini ini hukum De Morgan-nya. Yang kedua itu kan A tambah B jadi A kali B gitu ya. Komplemennya tetap sama dengan tadinya A aksen kali B aksen jadi A aksen tambah B aksen gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya dualitasnya, dualnya ya, gitu, menggunakan prinsip dualitas nih. Kali di sini tadinya tambah yang ini jadi tadinya kali di sini ya, perkalian. Nah, terus kalau untuk 3 peubah bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau untuk 3 peubah nggak bisa sekaligus, gitu ya. Jadi tidak berlaku untuk 3 peubah. Jadi kalau 3 peubah harus ada yang kita misalkan dulu nih. Dua variabelnya, ini kan ada 3 ya. Ya, misalkan yang ini itu kita misalkan jadi Y, X2 tambah X3-nya. Maka bentuknya jadi X1 tambah Y, komplement. Nah, gitu ya. Baru bisa pakai hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan itu berlaku untuk dua buah peubah ya, dua variabel. Jadi tidak bisa langsung kalau 3 itu langsung kita ubah jadi misal tadinya X1 tambah X2 tambah X3 komplement, langsung jadi X1 komplement kali X2 komplement kali X3 komplement. Nah, itu tidak bisa gitu ya. Tidak berlaku. Ya, jadi harus dimisalkan dulu. Kalau 4 berarti dimisalkan dua-dua gitu ya. Jadi dua variabel yang baru. Oke. Jadi kita hapus lagi. Nah, jadi misalkan jadi Y, jadinya X1 tambah Y komplement, baru komplementnya pakai De Morgan jadi X1 komplement tambah jadi kali Y komplement gitu ya. Nah, Y-nya baru kita
ganti lagi tadi X2 tambah X3 kan sama ya. Y-nya kita ganti lagi, kita kembalikan ke X-nya. Jadi X2 tambah X3 komplement. Nah, di sini baru pakai komplement lagi, begitu ya. Gitu. Ya, hasil akhirnya jadi sama bentuknya gitu ya, tapi cara pengerjaannya harus seperti ini gitu ya. Tidak bisa langsung tiga-tiganya itu diubah. Nah, gitu ya. Ini cara ini itunya. Tadi penjelasannya gitu ya. Nah, jadi sampai dapat ketika ada n-nya, n berubah berarti seperti itu. Nah, jadi misal contoh 7.7 fungsi f gitu ya, dengan 3 variabel nih x, y, z. Untuk apa? Ekspresi booleannya gitu ya, atau fungsinya itu sama dengan x kali y aksen z aksen tambah yz. Maka fungsi komplemennya adalah di sini jadi f komplement ya, jangan lupa ini ada tanda f, kita mau cari f komplement, maka jadi f aksen gitu ya, dalam kurung variabelnya x, y, z. Sama dengan, berarti yang ini jadi dikurungin, kasih komplement di luar, gitu kan ya? Kan karena jadi f komplement. Nah, baru dari sini kita pakai hukum De Morgan, gitu ya. Berarti x kali ini, gitu kan? X kali kurung nih. Maka jadinya x aksen kali yang di sini jadi plus, gitu ya. Kali yang apa antara x dan kurung jadi tambah. Nah, baru kurungnya lagi ada komplemennya, gitu ya. Baru pakai lagi hukum De Morgan di sini. Nah, ini itu kan bisa kita bisa dikurungin ya karena perkalian gitu. Jadi y aksen z aksen kurung tambah yz kurung, nah sebenarnya bisa kita tulis begitu. Nah, ini jadi pakai De Morgan ini jadi aksen z aksen komplement tambahnya jadi kali yz aksennya. Nah, ini pokoknya selama ada komplement di luar kurung itu pakai De Morgan terus, hukum De Morgan terus sampai sudah tidak ada lagi kurung yang di luarnya ada komplemennya gitu ya. Ini jadi y tambah z gitu ya. Kenapa jadi y? Ya karena y-nya udah komplement nih, udah y aksen. Ada aksen lagi jadi y double aksen kan. Nah, double aksen itu jadi hilang komplemennya ya, atau double komplement. Sama seperti negatif ketemu negatif jadi positif kan, gitu ya. Atau kalau di logika itu negasi terus ada negasi lagi jadi double negasi. Nah, itu kan jadi hilang negasinya ya. Gitu. Di sini juga sama, komplement komplement lagi, double komplement itu jadi hilang komplementnya. Jadinya y tambah z. Nah, jangan lupa dikurung ya. Kalinya tetap. Yang kali ini nggak berubah ya, tetap kali. Aduh, tetap perkalian. Jadi tetap perkalian. Nah, berkali buka kurung yz komplement jadi y aksen kalinya jadi tambah z-nya jadi z aksen. Nah, ya jadi cara dapat yang yz-nya. Jadi hasil akhirnya x aksen tambah y tambah z dikali y aksen tambah z aksen. Itu menggunakan hukum De Morgan ya. Cara yang pertama. Cara yang kedua
bisa menggunakan prinsip dualitas. Tentukan dual dari ekspresi boolean yang merepresentasikan F. Lalu komplemenkan setiap literal di dalam dual tersebut. Bentuk akhir yang diperoleh menyatakan fungsi komplement. Ya, contohnya gitu ya. Kalau menggunakan prinsip dualitas. Contoh 7.8. Ini fungsinya sama ya dengan contoh yang tadi yang menggunakan hukum Morgan. Fungsi F 3 variabel X, Y, Z, ekspresinya juga sama X kali Y aksen Z aksen tambah YZ. Nah, maka untuk mencari dualnya gitu, untuk mencari komplemennya dengan prinsip dualitas, yang pertama kita cari dualnya gitu ya. Maka dual dari ini, dual dari ekspresi booleannya saja ya. F-nya tidak perlu ditulis di sini. Nah, maka di sini dituliskan. Maka dual dari ekspresi booleannya adalah jadi X kali jadi tambah kurungnya, berarti jadi Y aksen Z aksen, itu jadi Y aksen tambah Z aksen. Jangan lupa dikurungin dalam kurungnya. Kasih kurung. Gitu. Karena mereka perkalian ya, Y aksen dengan Z aksen. Gitu. Jadi sebenarnya itu ada kurungnya. Kalau mau kita kasih kurung, sebenarnya kan begini ya. Nah, gitu. Tapi karena perkalian, kurungnya boleh dihilangkan, tidak menjadi masalah ya, diperbolehkan dihilangkan. Gitu. Nah, jadinya pakai apa? Kita cari dualnya berarti X kalinya jadi tambah Y aksen kali Z aksen jadi tambah Y aksen tambah Z aksen di dalam kurung, tambah yang ini jadi perkalian di sini Y kali Z jadi dalam kurung di sini Y tambah Z. Nah, udah kurung yang luar sudah tidak perlu dipakai lagi nih, kurung yang luarnya yang ini ya, gitu. Nah, yang ini tidak perlu lagi. Di sini dikasih kurung lagi, di sini nggak perlu. Karena kan perkalian nih. Gitu. Jadi cara ininya boleh dihilangkan, makanya tidak ditulis yang kurangnya. Gitu. Nah, ini dualnya. Kita dapat dual dari ekspresi booleannya seperti ini, gitu ya, yang ini. Nah, setelah dapat dualnya, baru kita komplementkan tiap literal. Tiap literal yang pertama X dikomplementkan jadi X komplement, gitu ya. Kemudian Y komplement, Y aksen jadi Y. Nah, jadi hilang kan ya. Z aksen, sini jadi Z. Kemudian di sini Y jadi Y aksen. Kemudian terakhir Z literalnya di sini jadi Z aksen. Nah, ya udah. Ketika sudah kita komplementkan, maka itu sama dengan F komplement ini ya, atau F aksen. Gitu, Mas. Jadi hasil akhirnya gitu ya, hasil akhirnya yang ini. Jadi F komplement dari X, Y, Z gitu ya, atau F aksen X, Y, Z-nya sama dengan X aksen tambah Y tambah Z dikali Y aksen tambah Z aksen gitu ya. Nah, hasilnya sama dengan yang hukum De Morgan ya. Ini sama-sama aja kan, hasilnya harus sama gitu ya. Kalau berbeda maka pasti ada yang salah satunya gitu ya, mungkin gitu. Jadi bisa menggunakan prinsip dualitas atau bisa menggunakan hukum De Morgan gitu ya. Itu komplement fungsi gitu. Nah, contoh lagi. Contoh yang kedua, contoh 7.9 ya. Carilah komplement dari fungsi F.
dalam kurung X, Y, Z sama dengan X aksen kali YZ aksen tambah Y aksen Z. Nah, berarti cara satu itu pakai hukum De Morgan ya. Kita tulis dulu fungsinya, ini F dengan variabelnya X, Y, Z, gitu ya, sama dengan X aksen kali dalam kurungnya. Lalu kita tulis F komplemennya gitu ya, F aksen dan variabel yang sama X, Y, Z. Nah, jadinya tinggal yang ini dikurungin aja, kasih kurung, luarnya kasih komplement gitu ya. Nah, baru dari situ pakai hukum De Morgan-nya gitu ya. X aksen jadi X double aksen, berarti komplementnya aksennya hilang jadi X. Kalinya perkalian sini jadi tambah. Kurungnya tetap ditulis nih yang mulai dari YZ aksen sampai Y aksen Z. Dikasih komplement di luar. Nah, berikutnya pakai lagi hukum De Morgan di sini gitu ya. Jadi YZ aksen komplement dikali tambahnya jadi kali ya aksen Z-nya dikurung kasih komplement. Nah, baru pakai lagi De Morgan. Hukum De Morgan ya. YZ aksen jadi ya aksen tambah Z dalam kurung ya. Kalinya tetap yang di luar. Di sini juga kali ini kalian. Y aksen Z komplement berubah jadi Y tambah Z aksen dalam kurung ya. Nah, ini sampai sini selesai. Cara yang kedua menggunakan dualitas, prinsip dualitas. Fungsinya ditulis dulu, seperti ini sama ya. Cara satu juga sama. Tulis dulu fungsinya, baru berikutnya cari dualnya. Nah, tulis nih dual dari ekspresi booleannya, titik dua apa? Tinggal dari X aksen yang berubah, ingat cuma 4, tambah kali 0 dan 1 ya. Berarti X aksen kali, jadi X aksen tambah. YZ aksen, Y kali Z aksen, jadi Y tambah Z aksen dalam kurung ya. Tambahnya jadi kali sini di luar, Y aksen kali Z, jadi Y aksen tambah, jadi Y aksen tambah Z. Gitu ya. Nah, ini dualnya nih, jangan lupa. Gitu ya, ada kurungnya dua. Hasil dual dari perkaliannya, itu harus ada kurung. Nah, baru tinggal kita kasih komplement. Nah, ketika kita kasih komplement, komplement kan tiap literal dari dual F. Nah, jadi literal dengan variabel itu berbeda ya. Kalau variabel itu ditulisnya di sebelah kiri sama dengan nempel dengan nama fungsinya. Itu variabel ya. Jadi F dalam kurung X, Y, Z. Nah, itu variabelnya 3. Ada 3 variabel X, Y, dan Z. Tapi yang diekspresi boolean, nah itu disebut literalnya. Karena ada X komplement gitu ya. Ada Z komplement, ada Y komplement, ataupun yang tidak tanpa apa yang tanpa komplement gitu ya. X, Y, Z, dan yang gitu. Seperti itu. Jadi yang ini total ada berapa literal nih? Di fungsi F itu ada 5 ya. Sebelah kanan kan ada 5, tinggal dihitung aja. Ada X aksen, ada Y, ada Z aksen, kemudian ada Y aksen, ada Z. Ya, meskipun sama, itu tetap dihitung gitu ya. Misalkan Z aksennya ada 2 nih. Di sini YZ aksen, kemudian tambah Y aksen, Z aksen. Nah, itu tetap dihitung dua buah literal begitu ya. Tapi kalau variabel kan dia tidak dihitung apa jumlahnya ada berapa. Yang penting dia ada 3. Oh, ada X, ada Y, ada Z. Nah, itu variabel ya. Bedanya dengan literal. Nah, setelah kita dapat dualnya, balik lagi ke sini, komplement. Komplementkan tiap literalnya. Nah, ini literalnya tadi ada 5 di sini. Dari dualnya, dari hasil dual yang ini. Maka kita tulis dulu, jangan lupa.
F absen atau F komplement gitu ya, dalam kurung X, Y, Z sama dengan tadinya X komplement jadi X, operatornya tetap tidak ada yang berubah gitu ya, tambah, tambah, kali, tambah. Tapi di sini juga tambah, tambah, kali, kemudian tambah. Nah, yang berubah pokoknya komplemennya aja. Tadinya komplement, jadi hilang komplemennya. Oke, ya, nah, jadi tinggal dikasih komplement literalnya ya, X. Ini udah X komplement, kasih komplement jadi hilang komplementnya jadi X. Y jadi Y komplement, Z komplement jadi Z gitu ya. Y komplement jadi Y, Z jadi Z komplement. Seperti itu. Kalau tidak apa, kalau di soalnya diminta dengan cara prinsip dualitas ya berarti harus pakai prinsip dualitas cara yang kedua. Ini ya. Kalau di soalnya misal diminta dengan menggunakan hukum De Morgan berarti pakai cara yang pertama ini. Kalau tidak diminta berarti bebas pilih salah satu. Tidak perlu dua-duanya ditulis. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ditulis dengan De Morgan dengan dua cara hukum De Morgan dan prinsip dualitas maka kedua-duanya wajib tulis caranya. Itu komplement fungsi boolean, cara mencari komplement fungsi boolean. Ada saya mau bertanya atau ada pertanyaan? Pakai komplement fungsi. Silakan, kalau tidak ada kita lanjut ke bentuk kanonik ya. Ini bentuk kanonik. Ini materi sering keluar ya. Yang digital pun ini keluar ya dari bentuk kanonik. Biasanya mencari bentuk kanoniknya dari fungsi boolean yang diberikan. Itu biasanya soalnya seperti itu. Jadi kembali lagi gitu ya. Ekspresi boolean. Ekspresi boolean itu ada dua bentuk gitu ya. Yang menspesifikasikan suatu fungsi. Ya, intinya secara spesifik ekspresi boolean itu ada dua bentuk yang berbeda. Bentuk yang pertama itu disebut penjumlahan dari hasil kali, yaitu penjumlahan dari hasil kali. Nah, contohnya ini hasil kali, ini hasil kali, ini hasil kali, kemudian dijumlahkan, ada tambah kayak gitu ya. Maka ini bentuk yang pertama nih. Ini bentuk yang pertama contoh. Bentuk yang kedua itu perkalian dari hasil
jumlah. Nah, ini kan hasil jumlah gitu ya. Ini hasil penjumlahan, hasil penjumlahan, hasil penjumlahan, hasil penjumlahan. Ada 5 hasil penjumlahan, dikalikan kelima-limanya. Yang pertama dikali yang kedua, dikali yang ketiga, dikali yang keempat, dikali yang kelima, gitu kan? Gitu. Nah, maka yang fungsi G ini bentuk yang kedua. Gitu ya. Jadi perkalian dari hasil jumlah. Nah, gitu. F dan G. Nah, di sini ada keterangan untuk contoh yang 3 ini. F dengan bentuk yang pertama ini, gitu ya, penjumlahan hasil kali dan ekspresi booleannya seperti ini, dan fungsi G, yaitu bentuk yang kedua, perkalian dari hasil jumlah, dengan ekspresi booleannya sebanyak ini, ada 5 itu, 5 kurung gitu ya, adalah 2 buah fungsi yang sama. Loh, kok bisa itu fungsi yang sama? Ya nanti ada pembahasannya, nanti dibahas. Gitu ya. Nah, jadi berikutnya ada yang disebut dengan min term. Term itu suku ya, bahasa. Term English berarti bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu kita translate jadi suku gitu ya. Jadi min term itu suku min. Min itu ya sebenarnya minimum, dari kata minimum gitu. Jadi min term gitu ya. Jadi maksudnya di dalam suku atau term di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap, dalam bentuk hasil literal. Literal yang lengkap itu maksudnya ada ketiga variabel, ada semua variabelnya di situ, gitu ya. Misal contoh, di sini ada fungsi f nih, 3 variabel kan, ada x, y, sama z. Maka kalau min term itu sukunya itu yaitu hasil perkalian ini disebut satu suku nih, gitu ya. Ini disebut suku yang kedua, ini suku yang ketiga, gitu ya. Berarti tiap sukunya tadi, gitu ya. Berarti ini ada hitungannya ada 3 buah suku atau ada 3 terms, gitu ya. Nah, suku yang pertama itu dilihat x-nya ada di situ, ada, gitu ya. Makanya dilihat variabelnya itu kan x, y, z fungsinya ya. Maka di situ x-nya ada y-nya ada z-nya ada. Nah, kebaikan ada komplement atau tidaknya gitu ya. Intinya oh ada x, y, z gitu karena variabelnya kan x, y, z. Maka ini lengkap. Itunya istilahnya literalnya lengkap gitu ya. Suku yang kedua juga x, y aksen, z aksen. Oh, x-nya ada, y-nya ada, z-nya ada, maka lengkap. Yang ketiga x, y, z ya ada tiga-tiganya gitu ya. Lengkap juga. Nah, ketika lengkap gitu ya, literalnya lengkap atau seperti tadi sederhananya semua variabelnya ada di dalam suku tersebut, maka itu disebut dengan min term. Ini jadinya disebut dengan istilah khusus yaitu min term. Maka fungsi f ini mempunyai 3 buah min term gitu ya. Apa aja min termnya? Yaitu ya suku yang pertama x aksen, y aksen, z. Min term yang kedua x, y aksen, z aksen. Min term yang ketiga x, y, z. Ya, ini beda-beda gitu kan ya, tidak ada yang sama. Nah, itu min term. Min term yaitu perkalian dari literalnya gitu ya. Hasil kali, intinya itu min term. Nah, berikutnya ada lawannya min term atau ya ibaratnya
komplemennya gitu ya, yaitu disebut dengan max term. Ada min, ada max gitu kan ya. Minimum, maksimum. Berarti min term, max term. Nah, kalau max term itu bentuk yang kedua tadi, yaitu hasil jumlah perkalian dari hasil jumlah, begitu ya. Nah, maka di fungsi G, di sini fungsi G, gitu ya, variabelnya sama, ada 3, X, Y, dan Z. Nah, di sini ada X tambah Y tambah Z. Nah, ini lengkap literalnya ya. X, Y, Z-nya ada semuanya. Yang kedua, X, Y, Z-nya ada. Ketiga, X, Y, Z-nya ada. Keempat, X, Y, Z-nya ada. Kelima, X, Y, Z-nya ada. Maka lengkap semua nih sukunya gitu ya. Jadi kalau bentuknya yang kedua, perkalian dari hasil penjumlahan, hasil jumlah, maka dilihat aja yang di dalam kurung. Pasti bentuknya kurung kali kurung terus kayak gitu ya. Kalau yang bentuk yang kedua, kalau bentuk yang pertama biasanya tanpa dikurungin nih, karena dia kan udah perkalian ya. Di sini tidak perlu kita kasih kurung gitu, boleh tidak dikurungin. Bedanya biasanya begitu. Kalau yang perkalian dari hasil jumlah pasti kurung kali kurung berikutnya apa, kali kurung berikutnya apa, terus kayak gitu. Nah, lihat aja di dalam kurung itu lengkap nggak? Semua variabelnya ada tidak di dalam kurung tersebut gitu ya. Nah, ini dalam kelima kurung ini ada semua X, Y, Z-nya, maka kelimanya ini lengkap, literalnya lengkap istilahnya disebut begitu. Atau karena literalnya lengkap itu disebut dengan master. Gitu ya. Karena dia bentuk yang kedua. Hasil jumlah, perkalian dari hasil jumlah. Nah, maka 5 buah maksimumnya ya ini. Ada X tambah Y tambah Z, terus sampai X aksen tambah Y aksen tambah Z. Gitu ya. Ada 5 buah max term yang berbeda. Semuanya berbeda, tidak ada yang sama ya, kelima-lima. Oke, itu ada min term, ada max term ya. Jadi harus bisa membedakan mana min term, mana max term. Berikutnya, maka misal kita punya ekspresi booleannya ini, termnya. Ini dalam satu suku nih. Misal ada X aksen Y. Dari fungsinya, fungsi booleannya dengan peubahnya variabelnya ada 3, X, Y, dan Z. Gitu ya. Maka ketika dalam satu suku itu, ini yang pertama, ini bentuk yang pertama ya. Yang penjumlahan dari hasil kali. Ternyata di sukunya itu, dalam satu suku tadi, hanya ada X aksen Y. Berarti X-nya ada, Y-nya ada, tapi Z-nya tidak ada di sini. Maka ini disebut bukan min term. Karena literal tidak lengkap. Di sini tidak ada Z. Begitu ya. Yang kedua juga sama. Yang tidak ada X. Di sini tidak ada X-nya. YZ-nya ada. Maka disebut bukan min term. Karena literal tidak lengkap. Tapi yang bentuk yang ketiga, ini ada 3 suku nih. Ketiga-tiganya lengkap. X, Y, Z-nya ada tiap suku gitu ya. Maka ini disebut min term. Karena literal lengkap. Nah, contoh untuk max term. Max term berarti biasanya dikurungin. Nah, ini seperti ini ya. Pakai kurung gitu kan. Nah, yang pertama sama fungsinya 3 peubah, 3 variabel X, Y, Z gitu ya. Variabelnya. Yang ini Y-nya tidak ada nih yang pertama gitu kan, hanya ada X dan Z. Maka bukan max term. Karena literal tidak lengkap, yaitu Y-nya tidak ada di sini. Tidak ada Y atau Y aksen gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua, X-nya ada, Y-nya ada, Z-nya ada. Oh, ini max term. Karena literal lengkap, ketiga-tiganya ada X, Y, Z. Yang ketiga, nah lihat di sini ada X, Y aksen, tambah Y aksen, tambah Z. Nah, ini disebut bukan max term.
Kenapa disebut bukan max term? Padahal tiga-tiganya ada kan ya. Nah, ini bukan max term karena ada ini X-nya dikali dengan Y aksen gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi tiap tadi apa Y, di sini ada Y, ada Z. Nah, itu harus sendirian. Jadi tidak boleh dikalikan dengan yang lain gitu ya. Jadi yang pertama ini seharusnya kalau X saja gitu ya. Jadi kalau misal dia Y aksennya tidak ada, berarti X tambah Y aksen tambah Z, nah itu jadinya max term. Tapi karena X yang dikali dengan Y aksen, maka jadinya bukan max term, begitu ya perbedaannya. Jadi ketika literalnya lengkap itu tidak boleh dikalikan atau dijumlahkan dengan literal yang lain. Nah, ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm, tadi ya, minterm, atau perkalian dari satu atau lebih max term disebut dalam bentuk kanonik. Jadi bentuk ekspresi boolean itu disebut dengan bentuk kanonik, gitu ya. Jadi bentuk kanonik itu ekspresi boolean yang literalnya itu lengkap, gitu ya. Literalnya lengkap itu bisa disebut minterm atau bisa disebut max term. Nah, jadi bentuk kanonik itu ada dua macam. Berdasarkan tadi ya, ada minterm, max term, atau yang pertama itu penjumlahan dari hasil kali, yaitu minterm tadi, gitu ya. Minterm tambah minterm yang berbeda lagi, tambah minterm lagi yang lainnya. Nah, itu disebut dengan penjumlahan dari hasil kali, atau bahasa Inggrisnya itu sum of product ya, atau disingkat SOP. SOP, SOP. Bentuk kanonik yang kedua, itu dari bentuk max term-nya tadi, yaitu hasil jumlah kan, hasil jumlah literalnya. Hasil jumlah dikali hasil jumlah yang lain, dikali hasil jumlah yang lainnya. Atau max term kali max term, kali max term, gitu kan ya. Kalau bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang pertama tadi min term, tambah min term yang lainnya, tambah min term yang lainnya, tambah min term yang lainnya, kayak gitu. Untuk yang kedua, max term kali max term yang lainnya, kali max term yang lainnya, terus itu disebut dengan product of sum, atau disingkat POS, gitu ya. Bahasa Indonesianya perkalian dari hasil jumlah. Oke, itu untuk kanonik itu jadi ada dua ya, SOP dan POS. Nah, ini contoh ada fungsi F 3 variabel X, Y, Z sama dengan X aksen Y aksen Z tambah X, Y aksen Z aksen tambah X, Y, Z. Dikatakan dalam bentuk SOP. Ya, ini sebenarnya lebih tepatnya harusnya ditulis bentuk kanonik SOP gitu ya. Gitu. Jadi bentuk kanonik SOP. Yang kedua, ini fungsi apa? Fungsi G gitu ya, dengan ekspresi boolean seperti ini. Kurung kali kurung kali kurung seterusnya. Dalam kurungnya juga literalnya lengkap. Maka dikatakan dalam bentuk kanonik POS gitu ya. Gitu. Jadi ya, kita sebut lebih tepatnya bentuk kanonik POS gitu ya, yang G. Nah, bagaimana cara membentuk minterm dan max term? Gitu ya. Jadi caranya ya, kalau ini
ini secara penjelasan ya. Ini nanti udah masuk ke gitu ya. Jadi cara membentuk. Oke, ya ini kita belajar apa? Minterm sama maxterm dulu ya. Jadi di sini minterm dan maxterm untuk dua variabel atau dua perubahan. Maka variasinya seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ada XY karena di aljabar boolean. Gitu ya. Di sini ada dua variabel X dan Y, gitu ya. Nah, seperti tabel kebenaran di logika matematika, berarti kalau dua variabel ada 4 kemungkinan, gitu ya. 4 baris. Nah, kita pakai 01 ya. Kalau di logika itu pakai true sama false. Berarti mulai dari 00 seperti biner 2 digit ya, 2 digit biner, 2 bit gitu. Jadi kan 00, 01, 10 dan 11 begitu ya. Nah, ya di sini ada minterm, kemudian ada maxterm. Nah, tiap minterm maxtermnya itu ada suku dan ada lambang. Suku itu berarti menjelaskan tentang literalnya gitu ya. Jadi dalam satu suku atau satu term itu literalnya itu bentuknya apa? Nah, kalau X0 Y-nya 0 itu jadinya kalau minterm itu jadinya komplement gitu ya. Jadi X komplement Y komplement atau X aksen Y aksen. Itu kalau binernya 0 gitu ya. Nah, kalau yang satu tidak komplement kalau mintermnya lihat X-nya 0 Y-nya 1, maka sukunya bentuknya apa? X aksen Y. Nah, karena X-nya 0, maka jadi X aksen. Y-nya kan tidak aksen di sini ya, karena Y-nya 1. Begitu. Nah, sebaliknya, ketika X-nya 1, Y-nya 0, jadinya XY aksen. Ketika dua-duanya binernya 1 atau nilainya 1, maka tidak aksen dua-duanya ya. X kali Y. Begitu. Nah, berikutnya ada lambang nih. Nah, jadi lambang ini mewakili dari bentuk suku yang ada di minterm ini gitu ya. Jadi kalau X aksen kali Y aksen itu bisa diganti dengan M0 ya. Tapi M-nya huruf kecil ya, karena huruf kapitalnya buat maxterm-nya nih dibedakan. Jadi untuk M kapital itu untuk maxterm, untuk M kecil gitu ya, itu untuk minterm. Nah, jadi di sini sama. Di maxterm, di minterm ada lambang dan isinya M0, M1, M2 sampai M3 gitu ya. Maxterm juga sama. Yang membedakan tadi huruf M-nya satu kecil untuk minterm, untuk maxterm M-nya kapital ya, M besar. Nah, untuk sukunya kalau minterm berarti kan literalnya dikali ya, hasil kali. Maka X kali Y, X aksen kali Y aksen, X aksen kali Y. Ya, itu minterm. Kalau maxterm, X sama Y-nya atau literalnya itu ditambah ya. Jadi X tambah Y, X tambah Y aksen, X aksen tambah Y, X aksen tambah Y aksen, gitu ya. Kalau di minterm sini kali, itu perbedaannya ya. Yang kedua perbedaannya apa? Selain tambah sama kali, itu udah jelas ya. Minterm maxterm bedanya dikali sama ditambah. Yang kedua itu aksennya, lihat komplemennya kan berbeda ya posisinya.
Kalau di minterm, yang nilainya 0 itu dia jadi komplement. X komplement, Y komplement. Tapi kalau maxterm, X-nya 0, Y-nya 0 itu tidak komplement ya. Yang komplement itu yang nilainya 1. Nah, ini yang baris 2, X-nya 0, Y-nya 1. Kalau di minterm, yang komplement itu X-nya. Jadi X aksen kali Y. Kalau di maxterm, yang komplement itu Y-nya. Jadi Y aksen gitu kan. Jadinya X tambah Y aksen atau Y komplement. Begitu ya. Itu perbedaannya. Untuk yang 3 sampai 4 peubah atau 4 variabel, ya itu tinggal diperbanyak aja begitu ya. Kalau 2 variabel maka ada 4 kemungkinan gitu kan ya. Seperti itu. Kalau 3 berarti jadi ada 8 gitu ya, 2 pangkat 3 kan. Jadi 8, kalau 4 variabel jadi ada 16. Nah, terus ini M0, M1, M2, M3 cara mudah ya ini 0, 1, 2, 3 itu dari mana? Ya sebenarnya bisa dilihat angka 0, 1, 2, 3-nya itu dari binernya yang ini. 0, 1 yang ini. Berarti kan kalau 2 bit biner 0 sama 0, maka itu kan desimalnya jadi 0. Nah, ini tuh desimalnya nih. Bisa kita anggap ini desimalnya. Bilangan desimalnya ya. Berarti kalau 01 desimalnya jadi 1. 10 desimalnya 2. 11 desimalnya itu 3 gitu ya. Gitu. Pakai apa? Bilangan. Sudah dipelajari di digital ya. Bilangan biner ke desimal. Gitu. Nah, kalau 3 variabel, 3 peubah, jadi ada 8 kan? Mulai dari 000, 001, 010, sampai yang ke-8 yaitu 111. Nah, gitu ya. Variabelnya jadi ada X, Y nambah 1, X, Y, Z gitu ya, nambah Z. Tadi sukunya sama. Kalau yang nilainya 0 dia komplement. Nah, ini X, Y, Z 000. Jadinya X-nya komplement, Y komplement, Z komplement. Karena dia minterm maka dikali gitu ya. Ingat, ini untuk minterm. 0-nya jadi komplement dan operatornya jadi perkalian semua nih. X aksen kali Y aksen kali Z aksen. Lambangnya M0. Kenapa 0? Karena 000. 3 bit biner semuanya 0 ya desimalnya 0 gitu ya. Kalau semuanya 1 maka desimalnya 7. 111 binernya desimalnya 7 gitu ya. 101 binernya berarti desimalnya 5 gitu ya. Komplemennya atau aksennya mengikuti nilai nolnya. Lihat aja gitu ya. Ini 101 berarti yang 0 itu Y-nya, maka Y-nya doang ya komplement di sini ya. Gitu. Nah, untuk max term ya tinggal jadi penjumlahan. Ingat literalnya dijumlah X tambah Y tambah Z. Nah, tinggal yang membedakan komplemennya ya. Yang bernilai 1 yang komplement itu max term. Nah, sini Z-nya 1, Z komplement 010, Y-nya yang 1, maka Y-nya aja yang komplement dan seterusnya. 111 jadinya X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah gitu ya. Tiga-tiganya ditambah. Itu 3 variabel ya. Untuk 4 variabel ya tinggal dibuat gitu ya. Jadi ada 16. Oke. Nah, jadi ini untuk contoh tabel kebenaran ya atau ya tabel minterm maxterm untuk 3 variabel dan yang ini untuk 2 variabel ya.
Berikutnya, jika ada sebuah tabel kebenaran, nah ini namanya tabel kebenaran nih. Ya, seperti ini, tabel yang ini itu tabel kebenaran disebut. Jika diberikan sebuah tabel atau tabel kebenaran seperti ini, isinya 01 gitu ya. Isi tabelnya itu 0 atau 1. Nah, maka untuk yang nilai 1 itu adalah untuk minterm atau SOP. Bentuk kanonik SOP-nya ya, itu nilainya 1. Untuk maxterm atau bentuk kanonik POS, maka fungsinya itu bernilai 0. Contoh, di sini 3 variabel nih, X, Y, Z, maka ada 8 kan, ada 8 baris ya. Nah, lihat kolom yang keempat nih, kolom F gitu kan, F dalam kurung X, Y, Z. Maka yang 0 itu punyanya POS, bentuk kanonik POS atau punyanya maxterm ya. Berarti ini maxterm gitu kan. Terus yang kedua 1 berarti dia minterm. 2 ini berarti maxterm. Kemudian ini minterm. 2 berikutnya maxterm. Terakhir minterm. Ya. Jadi SOP-nya, bentuk kanonik SOP-nya yang minterm ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Ada 3 minterm dan ada 5 maxterm. Gitu ya. 3 minterm itu tinggal dilihat yang baris kedua 001. Nah, 001 berarti kalau kita terus dalam bentuk suku jadinya apa? 001, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Jadinya yang ini. Yang komplement X sama Y-nya, gitu kan ya? Jadinya X aksen, Y aksen, Z. Kemudian bentuk minterm yang kedua, yaitu yang 100, nilainya 100 gitu kan. Berarti X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, maka jadi yang kedua. Yang komplement Y sama Z-nya. Gitu ya. Kemudian bentuk minterm yang ketiga, yaitu yang nilainya 111. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Nah, maka yang hasilnya jadi X, Y, Z. Nah, ini F-nya. Gitu ya. Ini fungsi SOP-nya, fungsi boolean untuk kanonik SOP-nya, jadinya ada 3 minterm seperti ini. Gitu ya. Atau boleh juga pakai lambang mintermnya. Bisa kita tulis seperti ini. Yang ini 001, berarti kan desimalnya berapa? 1 ya. Jadi M1. 100, desimalnya 4, maka jadi M4. 1 desimalnya 7, maka jadi M7. Nah, itu ditambah kan M1 tambah M4 tambah M7. Nah, bisa kita tulis lagi menggunakan notasi sigma seperti ini. Sigma kapital ya, sigma besar. Jadi sigma dalam kurung 1,4,7. Nah, itu apanya? Itu desimal yang ininya ya, indeks M-nya. 1, 4 sama 7. Dalam kurung 1,4,7. Ya. Oke. Itu gitu ya. Jadi untuk POS-nya ya sama. Tadi ada 5. Gitu ya. Ini untuk SOP-nya. Untuk POS-nya ada 5. Max. Yang pertama, 3 sama keempat, kemudian 6 sama 7 gitu ya. Pertama 000. Nah, di sini udah ditulis 000, nilai-nilainya apa aja? 010, 011, 101 sama 110. Ada 5 ya.
Ya udah diubah jadi max term. Sukunya 000 berarti X tambah Y tambah Z. Ingat, jadi penjumlahan ya, karena max term atau POS. Gitu. Nah, terus ingat juga yang nilainya 1 itu yang komplement gitu ya. Kalau SOP atau minterm tadi yang nilainya 0 itu yang komplement. Jadi di sini 000 tidak ada yang komplement X, Y, Z. 010 Y-nya yang komplement gitu ya. 011 Y dan Z-nya komplement. 101 X dan Z-nya komplement. 110 X dan Y-nya yang komplement gitu ya. Bentuknya semuanya sama hasil penjumlahannya. X tambah Y tambah Z. Tinggal tulis komplement tidaknya yang mana gitu ya. Atau bisa kita tulis juga menjadi bentuk perkalian seperti ini. Menggunakan lambang max term-nya gitu ya. Tadi 000, 3 bit binernya 000. Maka desimalnya itu 0, jadinya M0 ya. Jangan lupa pakai M kapital karena max term. Dikali kurung yang kedua. Tadi binernya berapa? 010. Oh, itu desimalnya jadi 2. Makanya di sini jadi M2. Dikali kurung yang ketiga. Binernya berapa tadi? 011. Oh, itu desimalnya 3. Jadi M3. Gitu ya. Kurung yang keempat. Binernya 010. Oh, yang ini 010. Itu desimalnya 5. Jadinya M5. Dikali kurung yang terakhir, kurung yang kelima, yaitu binernya 110. 110 itu desimalnya berarti 6. Jadi di sini M6. Nah, karena untuk POS itu dikali, maka kita menulisnya jadi M0 titik ya atau kali M1, M2 kali M3 kali M5 dan kali M6. Terus bisa kita tulis menggunakan notasi ini. Ini notasi apa? Pi, gitu ya. Pi kapital nih. Ini pi kapital, gitu ya. Kalau pi kecil kan yang biasa kita pakai untuk menghitung lingkaran, gitu ya. Luas lingkaran, keliling lingkaran, pi kecil. Tapi kalau kapitalnya dia jadi ya bisa disebut lurus, gitu ya. Kedua kakinya lurus. Kalau yang kecil kan kaki kanannya agak belok gitu biasanya ya. Tidak lurus seperti kaki yang satunya atau yang sebelah kiri. Nah, ini I besar ini sama dengan maksudnya secara matematis itu yaitu perkalian dari banyak elemen ya. Jadi maksudnya seperti ini. M0 kali M2 kali M3 kali M5 kali M6. Nah, kita ringkas penulisannya menggunakan notasi Pi kapital gitu ya. Jadi Pi kapital dalam kurung tulis indeksnya, desimal hasil desimal dari 3 bit biner tadi. 0,2, 3, 5, 6. Jadi sampai sini jawaban akhirnya sampai dapat sigma dalam kurung apa atau I dalam kurung apa gitu ya. Gitu. Ya, jadinya sampai sini dulu untuk kanonik ya. Mencari bentuk kanonik atau menyatakan fungsi boolean ke dalam bentuk kanonik. Nah, ini tabel kebenarannya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Yang mau bertanya silakan, atau ada yang masih bingung? Dipersilakan kalau mau bertanya. Jadi itu harus diurutin dulu, Pak? Iya.
Jadi penulisannya harus berurut angkanya ya. Nah, jadi penulisannya supaya seragam gitu. Jadi harus diurutkan. Oke, oke. Jadi misal di sininya tidak berurut, Iya. boleh di sukunya, tapi ketika sudah diganti dengan lambang minterm atau maxtermnya yang M berapa, M berapa, M berapa gitu ya, itu diurutkan dulu sebelum kita tulis jadi notasi sigmanya atau notasi pi-nya. Gitu. Kan di notasi sigma sama pi-nya itu pasti angkanya berurut dari kecil ke besar gitu. Maka Oke, oke. ininya usahakan diurutkan dulu seperti itu, seperti ini. Gitu Oke, ya. Bang. Oke. Gitu. Nah, ya ini ada contoh berikutnya, bisa ini langkah untuk mencari itu kanonik SOP dan POS ya. Itu bisa di ini lagi mungkin sudah dijelaskan juga gitu ya. Ya tinggal dilihat seperti ini caranya. Jadi ada dua cara maksudnya untuk ya secara aljabar ini hitungannya secara aljabar supaya dapat bentuk kanoniknya gitu ya. Dikalikan dengan dikalikan supaya muncul file lengkap literalnya gitu kan ya. Ini kan bentuk ini belum kanonik nih. Ini ada dua suku. Gitu kan, ini suku yang pertama tambah suku yang keduanya ini. Suku yang pertama itu literalnya hanya X saja. Tapi YZ-nya tidak ada. Suku yang kedua tidak ada literal dari X gitu ya. Maka yang pertama harus memunculkan Y sama Z-nya. Yang kedua nanti harus memunculkan X-nya gitu ya. Nah, supaya muncul literal yang variabel lainnya itu sebenarnya kita kalikan dengan 1 gitu ya. Ini kan sama aja dengan sebenarnya X kali 1 ya. Gitu. Kenapa kali 1? Ya Y ditambah Y aksen ini kan 1. Gitu ya. Kalau lihat di hukum aljabar hukum komplement A tambah komplement dari A itu sama dengan 1. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini itu tidak mengubah si X-nya gitu kan, tidak mengubah nilainya, tidak mengubah bentuk fungsinya gitu. Pada dasarnya itu sama sebenarnya dengan X tambah Y aksen Z begitu. Gitu ya, Pak. Gitu karena dikali dengan 1 gitu kan. Jadi dikali dengan 1. Nah, apapun dikali dengan 1, A dikali 1 hasilnya selalu A gitu ya. Selalu dirinya sendiri begitu. Nah, maka X dikali 1. Nah, satunya ini yang biasanya langsung kita tulis dalam bentuk kurung ini, dalam bentuk komplemennya. Jadi kita tulis X dikali dengan Y tambah Y aksennya, begitu ya. Ini baru dikalikan dulu nih, supaya tidak salah ya. Itu jadi XY tambah Y aksen. Nah, jadi dua suku nih. Yang tadinya satu suku X saja, sekarang jadi 2. Tapi masih belum ada Z-nya, maka X-nya dikali dengan 1 lagi, gitu kan ya. Tapi komplement dari Z. Sekarang jadinya Z ditambah Z aksennya, gitu kan ya. X aksen dikali Z tambah Z aksen. Nah, ini jadi ada 4 kan. Nah, jadi ini XYZ, XYZ aksen, XY aksen, Z, XY aksen, Z aksen, gitu ya. Jadinya yang tadinya hanya X, sekarang jadi lengkap, YZ-nya ada, gitu ya. Tadinya satu suku, ya mau tidak mau, jadi 4 suku sekarang, gitu ya. Gitu, karena kan jika memunculkan variabel yang lainnya, gitu ya, literal dari variabel yang lain, pasti
jumlah sukunya jadi lebih banyak seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti setelah lengkap literalnya, ini jadi 4 suku lengkap semua. Nah, ini kan jadi min term ya. Yang suku kedua juga sama, yang tadinya Y aksen Z. Nah, ini Y aksen Z jadi 2 suku. Sekarang lengkap literalnya. Nah, baru digabung gitu kan. Tulis lagi fungsinya, diganti X. X-nya jadi apa nih? Jadi 4 ini. 1, 2, 3, 4. Y aksen Z-nya jadi sama dengan apa? Sama dengan 2 suku ini. Berarti suku yang kelima sama yang keenam. Nah, dari 6 suku yang baru ini, dilihat ada yang sama atau tidak gitu ya. Kalau ada yang sama, dibuang. Gitu, maksudnya bukan dibuang semua. Yang ada 2 yang sama, berarti buang 1. Ada 3 nih, yang samanya ada 3, berarti buang 2 gitu ya. Seperti itu. Yang samanya ada 4, berarti buang 3. Pokoknya sisakan 1 dari yang sama tersebut. Gitu. Di sini berarti kan yang samanya apa? X, Y aksen Z. Nah, ini ya. Ini sama ini nih. Nah, itu kan, itu yang samanya. Nah, ini yang dibuang ya. Gitu. Salah satu lah, coret. Tapi ini udah diubah nih posisinya. Yang belakang X aksen Y aksen Z jadi posisinya di depan. Kenapa? Ya karena dia nanti jadi M1 gitu ya. Ya, dari sini boleh, atau posisinya nggak kita ubah dulu sukunya. Kalau nggak kita ubah kan berarti ini jadi apa nih yang depan? XYZ itu berarti kan M7 ya. Tambah. Nah, 7 ini bisa lihat ke tabel yang tadi, tabel 3 variabel gitu ya. Atau bisa juga kita gunakan, kita tulis binirnya di atasnya aja gitu ya. Jangan ditulis sama dengan 0, 0, 0 atau apa. Nggak perlu ditulis sama dengan, tapi di sini misal ini kan karena ini nilainya 111 nih kan. Karena nggak ada komplement gitu kan. Yang ini 110. Ini 101. Ini 100. Yang dicoret nggak perlu ditulis. Yang ini berarti 001. Nah, gitu kan. Berarti jadinya M7 tambah M6 tambah M5 tambah M4 tambah M1. Nah, ini kan belum terurut ya. Nah, kita urutkan dulu. 1, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Baru kita tulis dalam sigma. 1, 4, 5, 6, 7. Gitu ya sampai sini. Oke, itu untuk kanonik SOP ya. Kanonik POS ya. Kanonik POS sebenarnya nggak perlu, bisa dari sini. Kalau sesuai contoh ini bisa dari fungsinya kan, fungsinya bentuknya tadi ini ya. X tambah Y aksen Z. Nah, ini harus kita ubah dulu bentuknya menjadi seperti ini nih, bentuk yang kedua tadi apa? Perkalian dari hasil jumlah gitu kan. Nah, meskipun di sini literalnya pasti tidak lengkap gitu ya. Bisa seperti ini. Terus kita sampai dapat ini. Nah, gitu ya. Atau kita bisa gunakan hasil kanonik SOP-nya gitu ya. Itu akan jauh lebih cepat untuk mencari kanonik POS. Kanonik SOP-nya kita udah dapat. Fungsinya itu yang sigma ini kan. F, X, Y, Z sama dengan sigma gitu kan. 1, 4, 5, 6, 7. Nah, maka ini kanonik SOP nih. Gitu ya. Jadi kalau pakai notasi sigma udah pasti itu bentuk kanoniknya gitu ya. Berarti kita mau cari kanonik POS-nya ya tinggal tulis di bawahnya F X Y Z sama dengan
Kalau POS jadi notasinya pi kan, pi kapital ya. Buka kurung. Nah, di sini udah ada 5 nih, 1, 4, 5, 6, 7. Ada 5 angka kan. 5 nilai apa ya, 5 indeks dari si lambangnya, lambang midterm. Berarti untuk max term-nya sisanya kan 3 variabel, harusnya ada 8. 5-nya ada di SOP, maka 3-nya pasti ada di POS-nya. Gitu ya. Berarti yang tidak ada di sini berapa? 0. Kan 0 sampai 7 ya. 1 udah ada, 2 sama 3. Nah, 4, 5, 6, 7-nya ada di SOP. Gitu ya. Jadi di SOP ada 5, berarti 3-nya ada di POS. Gitu kan. Akhirnya sama ya. Pi 023 gitu. Itu. Atau bisa kita penulisannya kita balik. Dapat pi-nya berarti ini jadi M0 kali M2 kali M3, jangan lupa M kapital gitu ya. Nah, baru M0 itu apa? X tambah Y tambah Z gitu kan. Nah, bisa kita tulis dulu ya. Ini X tambah Y tambah Z. Nah, komplemennya belum kita tulis kan? Ya udah 0. 0 itu berarti berapa? 0, 0, 0. Maka tidak ada yang komplement gitu ya. Ingat, POS. Komplement itu yang nilainya 1. Nah, terus M2, 2 itu dari 0, 1, 0. Maka Y-nya yang komplemennya. 3, 3 itu binernya 0, 1, 1. Maka Y-nya komplement, Z-nya komplement. Nah, sampai sini. Gitu ya. Jadi penulisannya dibalik atau mundur. Dapat pi-nya, tulis lambang maxterm-nya, tulis suku maxterm-nya gitu ya. Kalau dari sini kan dapat sukunya dulu, ini ubah ke lambang maxterm, baru tulis dalam bentuk pi-nya gitu ya. Notasi pi gitu. Pakai cara yang ini boleh, ini ibaratnya forward atau maju gitu kan. Pengerjaannya dari fungsi sampai dapat pi, atau boleh pakai cara ini. Menggunakan canonic SOP-nya langsung dapat notasi pi-nya gitu untuk POS-nya. Ubah ke lambang maxterm, ubah ke suku maxterm-nya. Gitu ya. Oke. Ya. Gitu. Ini cara mencari bentuk kanonik ya, atau mengubah fungsi boolean yang belum dalam bentuk kanonik menjadi bentuk kanonik. Gitu. SOP dan POS ya, kedua-duanya. Oke, ada pertanyaan? Materi hari ini sampai sini bentuk kanonik, SOP dan POS. Ya, kalau tidak ada, jangan lupa isi presensinya. Nanti ada soal buat pertemuan 5 gitu ya. Ya, jadi kasih waktu kerjaannya. Oke. Tidak ada yang bertanya materi hari ini. Ya, kalau tadi mungkin apa ya terlalu cepat, bisa tanya temannya atau bisa nanti dilihat lagi rekamannya ya. Ini udah di record ya penjelasannya, nanti bisa diulang lagi. Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini, gitu ya. Atau mungkin ada pertanyaan setelah Zoom-nya selesai, boleh ditulis di Google Classroom atau grup ya. Gitu. Baik, Pak. Oke, kalau gitu aku tutup. Doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.